Selanjutnya untuk lingkungan pengendapan pantai dan barrier island ya. Jadi uh, untuk pantai dan barrier island ini biasanya didominasi oleh pasir ya dengan fauna-fauna marine ya atau fauna-fauna lautan seperti uh, umang ya, kelomang ya, dan sebagainya ya. Barrier island terpisah dari pulau utama oleh lagun yang umumnya berasosiasi dengan endapan tidal flat ya. Ini adalah contoh dari lingkungan pengendapan beach ya atau pantai. Nah ini adalah si barrier islandnya ya. Nah biasanya barrier island ini dipisahkan oleh lagun ya. Nah ini adalah gambarannya ya. Ini adalah barrier island, ini tidal flat dan ini adalah lagunnya. Ini baru lautan lepasnya atau shore-nya ya. Nah lagun adalah suatu kawasan berair ya yang dangkal yang masih berhubungan dengan laut lepas ya. Dibatasi oleh suatu punggungan memanjang ya yang kita kenal dengan barrier island ya dan relatif sejajar dengan pantai ya, mengandung sedimen berbutir lebih halus dibandingkan dengan yang ada di pantai ya. Biasanya berupa lana ataupun lumpur ya. Lagun juga hadir di balik reef atau berada di pusat dari atol ya. Nah ini adalah contoh dari litologinya ya untuk shore atau pantai itu. Pantainya itu adalah pasir, lagun itu litologinya mud, reef ini limestone ya, atau kalsit. Nah, untuk laut adalah reef rubble ya. Lalu tidal flat dan ini adalah gambarnya ya. Tidal flat ini merupakan lingkungan yang terbentuk pada energi gelombang laut yang rendah ya, membatasi lagun ya. Secara periodik mengalami pasang surut ya, mempunyai relief yang rendah dipotong oleh saluran yang bermeander ya, terdiri dari lapisan-lapisan lempung, lanau sampai pasir halus ya. Stromatolith dapat hadir jika kondisi memungkinkan ya. Stromatolith ini adalah makhluk hidup tertua ya. Berdasarkan pada elevasinya terdapat tinggi rendahnya pada pasang surut ya. Lingkungan tidal flat ini dapat dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama itu subtidal ya, di mana rata-rata pasang surut yang rendah ya biasanya selalu digenangi air secara terus-menerus. Ini yang paling dalamnya. Lalu intertidal ya, meliputi daerah dengan level pasang surut yang rendah sampai tinggi ya. Lalu supratidal adalah zona supratidal berada di atas rata-rata level pasang surut yang tinggi karena letaknya yang lebih dominan ke darat. Jadi dari darat sampai ke laut itu ya, dari sini kita kenal dengan supratidal. Lalu intertidal baru yang paling dalam yang biasa tergenang oleh air laut adalah subtidal ya, yang lerengnya lebih rendah. Dan untuk penjelasan dari tidal flat ya. Lalu selanjutnya adalah lingkungan pengendapan laut. Jadi memang lingkungan pengendapan laut ini terbagi menjadi 3 ya, ada continental shelf, slope and rise ya, dan abyssal plain ya. Nah, lingkungan pengendapan lautnya adalah semua lingkungan pengendapan yang berada di laut ataupun di samudra ya. Hanya untuk sebelum itu mungkin dijelaskan juga yang pertama adalah reef. Reef ini adalah lingkungan terumbu ya, tempat tumbuhnya koral ya. Biasanya koral ini dia tahan terhadap gelombang ya. Strukturnya ini terbentuk dari kerangka berbahan kalsit ya atau CaC3 dari organisme seperti koral dan beberapa jenis alga ya. Kebanyakan reef ini hidup di zaman resen ya, berada pada laut yang hangat ya, dangkal yang masih terkena sinar matahari jernih dan lautnya masih laut tropis ya, dengan koordinat antara garis lintang 30 N sampai 30 S ya. Cahaya matahari diperlukan untuk pertumbuhan si reef ini atau koral ini ya. Lalu continental shelf ya, biasanya berada pada kedalaman 0 sampai 200 meter ya. Terletak pada tepi kontinen ya. Dia cenderung relatifnya itu slope-nya itu datar ya, dengan slope lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 0,1 derajat lah mungkin ya.
dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Lebarnya mampu mencapai beberapa ratus meter ya. Dan continental shelf ini ditutupi oleh pasir, lumpur, dan danau ya biasanya. Lalu selanjutnya continental slope dan continental rise ini. Nah, biasanya terletak pada dasar laut dari continental shelf ya. Continental slope-nya adalah bagian paling curam ya. Dan pada tepi kontinen ya. Continental slope melewati dasar laut menuju continental rise yang punya kemiringan yang lebih landai. Yang slope yang lebih curam, rise yang lebih landai. Ini ya. Nah, continental rise ini adalah pusat pengendapan sedimen yang tebal akibat dari arus turbidity ya. Dan kedalamannya range-nya ini antara 200 sampai 400 meter. 4000 meter ya untuk slope and rise ya. Lalu abyssal plain ya, yang paling dalam lebih dari 4000 meter merupakan lantai dasar samudra ya. Pada dasarnya datar ya dan dilapisi oleh very fine graded sedimen ya. Tersusun terutama oleh lempung dan sel-sel organisme mikroskopis seperti foraminifera, radiolarians, dan diatom ya. Mungkin itu dulu ya penjelasan mengenai lingkungan pengendapan. Selanjutnya akan saya masuk ke materi tentang molekul sedimen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.